Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, pada video ini kita akan mengajak Anda melihat lebih dalam bagaimana masyarakat adat Kampung Naga menjaga hubungan harmonis dengan alam melalui spiritualitas adat dan cara pandang kosmologis yang unik. Kampung Naga adalah sebuah perkampungan adat yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dikelilingi bukit, hutan, dan sungai, kampung ini terkenal dengan aturan adatnya yang ketat, serta pola hidup masyarakat yang masih mempertahankan tradisi turun-temurun. Menariknya, kehidupan di Kampung Naga tidak hanya dibentuk oleh budaya, tapi juga oleh keyakinan spiritual yang membimbing cara mereka memahami alam. Nah, penelitian ini mencoba menggali bagaimana relasi spiritual itu terbentuk, dipraktekkan, dan berdampak pada pelestarian lingkungan serta ketahanan masyarakat terhadap bencana. Mari kita mulai membahas temuan-temuan penelitian yang kemudian disusun ke dalam 6 tema penting berikut. Tema pertama berbicara tentang kosmologi lokal dan ekologi spiritual. Di Kampung Naga, alam dipahami sebagai bagian dari dunia spiritual yang disebut dunia badag. Kita bukan hanya hidup di bumi fisik, tetapi berada bersama alam yang juga memiliki sisi gaib dan moral. Itulah mengapa masyarakat sangat berhati-hati dalam menebang pohon, membuka lahan, atau sekedar mengambil air. Setiap tindakan selalu dikaitkan dengan konsekuensi spiritual, bukan hanya dampak lingkungan. Tema kedua berbicara tentang konstruksi sosial atas alam. Hubungan ini tidak tercipta begitu saja, tetapi dibangun melalui proses sosial panjang. Sejak kecil, anak-anak diperkenalkan aturan, pantangan, cerita lisan, hingga simbol-simbol adat yang mengajarkan bahwa alam adalah bagian dari komunitas. Alam diperlakukan bukan sebagai objek, tapi sebagai mitra hidup. Tema ketiga berbicara tentang praktik pelestarian lingkungan berbasis adat dan spiritual. Karena alam diposisikan sebagai entitas moral, muncullah aturan-aturan adat seperti menjaga hutan larangan, menjaga sumber air, tidak menggunakan deterjen di sungai, dan melakukan penanaman bambu untuk menahan erosi. Semua ini bukan sekedar kebiasaan ekologis, tapi bagian dari kewajiban spiritual warga. Selanjutnya tema 4 berbicara tentang spiritualitas sebagai strategi ketahanan dan mitigasi bencana. Bencana seperti banjir atau longsor dipandang sebagai tanda terganggunya keseimbangan moral antara manusia dan alam. Maka selain tindakan fisik, warga juga melakukan ritual, doa, dan penguatan solidaritas untuk menghadapi potensi bencana. Ada hubungan erat antara adat, spiritualitas, dan ketahanan sosial. Kemudian tema 5 berbicara tentang perbandingan dan refleksi teoritis. Jika kita bandingkan dengan komunitas adat lain di Nusantara, ternyata pola serupa juga muncul. Adanya ruang sakral, larangan eksploitasi, serta praktik konservasi yang tumbuh dari spiritualitas. Ini memberi gambaran bahwa spiritualitas bukan sekedar keyakinan, tapi bisa menjadi model ekologis yang efektif bagi pelestarian lingkungan. Tema terakhir berbicara tentang identitas ekologi spiritual dan intervensi negara. Seiring masuknya wisata, program pembangunan, dan arus globalisasi, muncul berbagai tantangan. Namun, masyarakat Kampung Naga terus berusaha mempertahankan identitas ekologisnya melalui pendidikan adat, pembatasan ruang sakral, dan regenerasi kuncen. Adat bukan sekedar budaya lama, tapi juga strategi bertahan di tengah perubahan zaman. Melalui ke-6 tema ini, kita bisa melihat bahwa masyarakat Kampung Naga tidak hanya menjaga alam secara fisik, tetapi membangun relasi spiritual dan sosial yang melahirkan etika ekologis. Inilah yang membuat Kampung Naga menjadi contoh hidup bagaimana tradisi adat dapat berperan penting dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Terima kasih sudah menyimak, semoga video ini menambah wawasan kita tentang kearifan lokal dan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.